Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat dan tetap berpengharapan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani itu. Jumpa kembali dengan saya Romo Adi, SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Senin 26 Oktober 2020. Saudara dan saudariku seiman, semoga permenungan Embun Sabda membantu kita, bermanfaat bagi kita untuk semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus lewat pengenalan akan sabdanya. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan hidup menjadi atau sebagai anak-anak terang. Permenungan ini saya ambil dari kalimat terakhir dari apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang akan kita dengar dalam bacaan pertama. Rasul Paulus mengajak umat di Efesus untuk hidup sebagai anak-anak terang. Karena apa? Karena mereka sudah menerima sang terang itu sendiri, karena mereka sudah beriman pada sang terang itu sendiri. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus tegaskan bahwa hidup sebagai anak-anak terang, mereka harus hidup dengan beberapa pokok hidup sebagai berikut. Hidup sebagai anak-anak terang, mereka harus hidup penuh kasih sayang. Hidup sebagai anak-anak terang, mereka harus hidup mengampuni, saling memaafkan. Hidup sebagai anak-anak terang, mereka harus hidup dalam kasih. Hidup sebagai anak-anak terang, mereka harus hidup dalam kekudusan, yang berarti hidup tanpa percabulan, hidup tanpa kecemaran dan keserakahan, hidup tanpa perkataan kotor atau perkataan kosong dan tak punya makna, tak pantas, atau hidup dalam aman. Semuanya harus ditiadakan, harus coba tidak dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah mempunyai terang dalam diri mereka, yang beriman pada sang terang itu sendiri. Saudara dan saudariku seiman, semuanya itu terjadi karena terang Kristus itu bernyala dalam diri semua yang beriman pada Kristus. Demikian hal pun dengan kita, saudara dan saudariku, kita yang sekarang beriman pada Tuhan dan hidup sebagai murid-muridnya dalam zaman ini. Terang Kristus yang Kristus sendiri bawa ada dalam diri kita. Terang itu sudah bernyala dalam diri kita. Pertanyaannya sekarang, apakah kita hidup sesuai dengan terang yang Kristus taruh dalam diri kita, yang Kristus anugerahkan dalam diri kita? Apakah kita hidup sebagai anak-anak terang? Saudara dan saudariku seiman, terus apa yang bisa kita buat? Dalam bacaan Injil hari ini, kita akan dengar cerita tentang Yesus yang mengkritik kepala rumah ibadat yang tidak bisa melihat persoalan sebenarnya yang ada ketika Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Yesus menyembuhkan dia karena buat Yesus yang penting adalah soal perbuatan belas kasih. Tidak soal dengan aturan. Aturan tidak dapat mengikat seseorang yang membuat orang tidak bisa melaksanakan kasih. Buat Yesus, sang wanita yang 18 tahun diikat oleh iblis, yang juga adalah anak-anak Abraham. Dia yang juga oleh karenanya Yesus datang ke dunia. Dia harus dibebaskan dari belenggu iblis.
perbuatan kasih harus menjadi nomor satu. Dia harus mengalami pengampunan yang membuat dia akhirnya bebas, dan Yesuslah yang membawa itu. Saudara dan saudariku seiman, sang kepala rumah ibadat, dia tidak mempunyai terang, dia belum mempunyai terang dalam dirinya, sehingga membuat dia akhirnya mengutamakan aturan daripada perbuatan belas kasih. Sedangkan buat Yesus sekali lagi, perbuatan belas kasih menjadi nomor satu, pengampunan menjadi nomor satu, memaafkan menjadi nomor satu. Dan itu Yesus buat, juga mau mengajak kita untuk yang percaya pada dia untuk juga buat yang sama. Karena dia sang terang yang sudah menerangi diri kita, membuat kita hidup dalam terang. Saudara dan saudariku seiman, mari kita terus berjuang untuk hidup dalam terang dengan jatuh bangunnya. Dan untuk hidup dalam terang, mari kita terus terbuka untuk hidup dalam kedamaian, hidup dalam sukacita, hidup dalam kasih, dan terlebih seperti yang kita dengar dalam Injil, hidup dalam pengampunan, mengampuni, memaafkan. Penting itu, saudara dan saudariku. Kita berjuang dengan jatuh bangun kita sebagai anak-anak terang yang tidak lepas dari dosa. Tapi kita terus sadar bahwa ada Allah yang selalu mengangkat kita. Karena keterbukaan kita itu, Allah mengangkat kita untuk terus bisa memperbaharui diri. Agar kita sungguh pelan-pelan memperbaharui diri terus-menerus. Hidup dalam terang Kristus sendiri. Saudara dan saudariku seiman, mari kita mohon berkat Tuhan, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Rahim, Tuhan yang Maha Murah, agar kita boleh senantiasa hidup dalam terang. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih segala rahmat karunia yang sudah kami terima. Terima kasih atas kasih cinta-Mu yang sudah kami alami. Terima kasih untuk terang-Mu yang sudah bernyala dalam diri kami karena iman kami kepada-Mu. Bantulah kami ya Allah, agar kami boleh hidup terus terang. Kami boleh bernyala dalam kegelapan dunia ini, hingga akhirnya kami semua boleh bersuka cita karena terang yang Engkau bawa itu. Bantulah kami, tuntunlah kami terus. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan serta-Mu, kita sekalian, semua orang yang kita sayang, kita kasih. Usaha kita untuk terus setia menjadi anak-anak terang. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.